Operasi Seroja diawali dengan operasi gabungan terbesar dan mematikan di kota Dili pada tanggal 7 Desember 1975 dengan pendukung operasi yang terdiri dari ketiga matra ABRI dan sukarelawan pejuang integrasi Timur Tengah. Operasi pendudukan Dili dilakukan oleh tim yang terdiri dari grup 1 Parako Kopasanda, Brigif 18 Kostrad yang terdiri dari Yonif 501 Raiders dan Yonif 502 Raiders, Kopasga TNI AU, dan pasukan marinir dari BTP Infanteri Brigade. Korban jiwa pada pertempuran Dili 7 Desember 1975 hanya dapat disandingkan dengan pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November 1945 yang saat ini kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Dari banyaknya tentara yang gugur, ada salah satu tokoh yang berasal dari Purbalingga yang masih hidup sampai sekarang. Beliau bernama Pak Nasam. Pak Nasam berusia 82 tahun. Beliau berasal dari Desa Kumuro. Berikut perjalanan hidup Pak Nasam. Oke, jadi di sini kami bersama Bapak Nasam, seorang veteran. Jadi, Bapak Nasam boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nasam. Memang pekerjaan saya sekarang orang pensiunan, dulunya dari angkatan darat, namanya pensiunan angkatan darat. Mulai pensiun tahun 91. 91 pensiun sampai sekarang alhamdulillah ya, mulai masuk angkatan dulu tahun 65 66 masuk jadi angkatan masuk tentara hasilnya. Perjuangan Bapak dulu itu gimana Pak, bisa diceritain? Perjuangan saya itu saya mengalami tugas di tentara dulu. Pertama saya tugas di Solo tahun 66, terus 68 pindah di Purworejo, tahun 1975 itu pindah di Cilacap 405. Mengalami batalion 14 405. Nah, tugas saya mengalami ya memang waktu itu saya tugasnya di daerah waktu di Solo beberapa tahun. Terus mengalami di Kalimantan Barat tahun 1972 selama 13 bulan di sana. Itu istilahnya waktu di Sarawak tuh namanya operasi para komunis tahun dulu. Nah, terus tahun terus tidak lama lagi saya pindah ke Cilacap tahun kedua, mengalami tugas di tim sampai 3 kali. Di Timur pertama tahun 75 pertama. Waktu itu hanya
cuma beberapa batalion, 3 batalion, Makau 5, Makau 6, Makau 7, dan grup 1 Jakarta dengan 501. Itu waktu itu juga di tim-tim. Waktu itu di tim-tim kan ada masalah ingin bergabung ke Indonesia. Ingin bergabung jadi secara menurut ceritanya buku sudah ada sebenarnya. Sebetulnya kita nyari susah itu. Buku kepala sejarah itu dulunya menurut berita tim-tim itu bisanya sampai ke sana itu dulunya itu tim tersebut ada partai IDT, APODT, Pertalin. Dan sana partai dua itu ingin jadi rakyat sana ingin bergabung ke Indonesia. Jadi bukan Indonesia merebut, tapi ingin bergabung Indonesia. Jadi Indonesia memberangkatkan yaitu pasukan ke sana waktu itu 75 itu. Jadi besar pertama. Jadi belum ada tentara, hanya Makau 5, Makau 6, Makau 7, grup 1 dengan 501, cuma beberapa 4 batalion. Itu sampai saya merebut itu di tim yang kita berhasil selama pertama satu tahun, kedua saya berangkat lagi, presidennya kena, istilahnya ketangkap dan pulang lagi, saya berangkat lagi, pasti lagi berangkat tahun lagi. Jadi saya ke sana itu 3 kali memang. Nah itu bisanya itu saya mendapatkan piagam atau biasa karena saya mengalami juga yang pertama itu dulu bukan tentara ke sana, dari sini memberangkatkan namanya sukarelawan Indonesia, tentaranya dihapus iuran, jadi tidak boleh pangkat lepas semua tara-tara, hanya tulisannya sukarelawan Indonesia masuk ke sana. Alhamdulillah sebenarnya berhasil, tapi karena mungkin karena dunia, karena mungkin jajak pendapat kurang berhasil, kalah bagaimana, akhirnya tim-tim sekarang kan kembali ke sendiri, istilahnya jadi negara sendiri. Dulunya sih memang tahun 75 dulunya memang sudah resmi masuk Indonesia yang dalam Forkom. Sejak itu saya kompensasi terus selama beberapa tahun lagi. Saya mengalami 3 kali sih, setahun pulang. Kalau tahun 72 itu Kalimantan Barat, itu dekat Sarawak. Itu bergabungan dengan tentara Malaysia. Itu sejarah saya jadi veteran itu. Jadi istilahnya veteran itu sebenarnya ada tiga golongan. Veteran yang tahun zaman Belanda, kemudian kedua saya lupa itu hanya 2 yang ingat itu. Kalau saya veteran pembela kemerdekaan. Berarti Bapak ikut yang perang Seroja ya Pak? Iya, ikut terus. Alhamdulillah sampai sekarang selamat, bisa kumpul lagi dengan juga. Dulu memang waktu tim itu memang banyak yang kena, banyak yang gugur. Ada yang gugur di makam Nagara, ada yang di bawa pulang di pulang. Tapi alhamdulillah saya bisa selamat. Tahun 75 itu selamat. Sampai 3 kali saya kena. Sampai 3 kali. 75, 78 berangkat lagi. Sampai terus 83 saya berangkat lagi. 83 itu juga 1 tahun.
83, 84 saya pulang 77, 78 saya berangkat lagi. Jadi terus mengalami 3 kali sana. Memang yang didapatkan piagam Veteran itu hanya yang tim pertama, karena bukan tentara waktu itu, sukarelawan hanya yang menyamar lah istilahnya. Nah, itu alhamdulillah saya diberi panjang umur, selamat, bisa bertemu lagi, bisa kumpul lagi dengan keluarga. Memang tutup ini keluarga nggak ada yang ikut, nggak ada yang ikut tutup kan selalu tinggal di rumah. Kemana saja ya nggak pernah ikut. Kalau di Kalimantan Barat sih memang hanya operasi musuhnya nggak begitu banyak, hanya pengadangan. Misalnya saya bisa berhasil menangkap orangnya atau menembak orangnya itu istilahnya dindap itu di sana itu ada hubungannya antara orang itu pakai pos surat DLP Dex Letterbox itu pakai surat dimasukkan ke tanam di kayu atau apa lubang kayu, nanti kan ada yang ngambil, hubungannya pakai itu orang-orang itu orang Cina itu orang Cina itu hubungannya itu ada di sana. Hutan memang hutan istilahnya antara kampung paling satu rumah, antara kampung per kampung itu jalan kaki sampai 2 jam, 1,5 jam baru nyampe. Penduduknya memang orang Kalimantan Barat memang masih primitif sih, belum seperti sekarang tidak seperti di Jawa, karena hidupnya masih berkelompok, masih primitif, hidupnya masih berkelompok. Jadi untuk pendidikan memang sangat kurang, untuk untuk pola hidup juga masih kurang gitu ya, karena kebanyakan itu orang tani istilahnya, tanam jagung sama padi juga padi gagah itu yang dipanja pakai dan kadang dibakar dulu baru tanam padi ya, ubi gitu. Ini masih begitu. Kemudian ke pasarnya, ke belanjanya ke Malaysia, jalan kaki ke Malaysia lewat hutan. Saya sampai ke sana dari gunungnya itu melihat Gunung Sinani, melihat Malaysia kelihatan terang, benda kota perbatasan. 13 bulan saya ke sana. Ke sana ke jalan kaki terus, nggak pernah naik, nggak bisa dilalui motor, hanya kendaraan lalui pakai air, jalan air, kapal. Kalau yang mampu ya beli itu yang pakai mesin, kalau enggak ya tidak yang pakai masyarakat. Kebanyakan gitu. Arah kota sampai kota itu naik sampan. Saya kesana juga naik sampan. Kalau sama tim itu pegunungan itu seringnya daerah Mencari kerja sana itu. Hanya jalan kota ya, namanya kota Dili, kota Dili yang antara Dili sampai sana ya jalannya belum aspal. Kalau prinsip di sana sih masyarakatnya memang masyarakat yang dijajah oleh Portugis waktu itu. Banyak penderitaan yang orang pintar lagi yang ingin merdeka. Setelah berhasil itu sekarang sudah masuk ke Indonesia. Pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada generasi muda sekarang?
terima kasih ya, saya sampaikan untuk generasi muda sekarang memang sudah kemajuan yang begitu besar. Untuk itu harus betul-betul sekolah, harus tekun belajar sekolah, kemudian bagaimana kegiatan yang berupa istilahnya pengajian pada negara, ya ikhlas saja. Saudara sekolah juga sama saja, misalnya membela negara, ya, upacara dari Senin, ada negara juga sama saja itu mempertahankan Pancasila dan undang-undang dan seperti itu yang penting itu ikuti jejak pemerintah. Terima kasih atas pesan dan kisah inspiratif Bapak yang diberikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sekian dari kami.